Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian El Syakir. Aktivitas saya betul seperti yang tadi Pak Suratno bilang. Basically saya sebenarnya bisnis sejak saya kuliah sampai sekarang. Kemudian juga saya public speaking juga sejak tahun 2010. Saya terjun di dunia training. Kemudian juga saya nulis buku. Alhamdulillah pernah terbit di 2014, terbit di Gramedia. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi hal menarik nih. Kenapa kemudian saya memilih atau tertarik dengan Supahabu ya. Di sini saya ingin sharing terkait tentang hal itu karena memang sebelumnya tadi siang saya dihubungi oleh Pak Suratno bahwa diminta untuk sharing kenapa Pak Septian tertarik sih di Supahabu seperti itu. Nah, untuk saya pribadi sebenarnya MLM ini atau bisnis jaringan ya, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu tahu dan saya sudah pernah ikut-ikutan ya karena dulu mahasiswa. Kemudian di tahun 2015 pun saya pernah di-hire di salah satu perusahaan jaringan, di salah satu perusahaan jaringan multinasional. Perusahaannya itu dari China dulu yang kemudian baru masuk Indonesia. Saya di-hire jadi trainer corporate di sana. Jadi saya cukup ini gitu atau bisnis multi level. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah realitanya banyak kan masyarakat yang fobia terkait tentang bisnis jaringan. Kemudian kalau misalnya teman-teman mungkin bertanya kepada saya apakah saya termasuk orang yang fobia atau tidak ke bisnis jaringan. Kalau saya sendiri memandangnya seperti ini. Sejak dulu sampai sekarang ketika ada orang yang menawarkan bisnis jaringan, saya merasa nggak ada masalah dengan bisnis jaringan karena bisnis ketika kita mau berbisnis kita punya produk, salah satu cara pemasaran atau distribusinya itu kan banyak ya, ada lewat distribusi mungkin bahasanya konvensional seperti itu, ada distributor, agen, kemudian reseller and user gitu, kemudian juga ada juga yang memang konsepnya direct selling atau bisnis konsep bisnis jaringan. Jadi sah-sah aja ini apa namanya strategi distribusi perusahaan bagaimana mendistribusikan produk tersebut. Jadi tidak ada yang salah. Makanya sejak dulu ketika teman-teman saya sejak saya kuliah kemudian sampai sekarang banyak teman saya yang kemudian mungkin beberapa mindsetnya masih fobia dengan jaringan. Kalau saya merasa fine-fine aja, nggak ada masalah selama bisnis jaringan ini adalah bukan bisnis money game seperti itu. Karena kan kalau di Supahabu jelas ya produknya ada, kemudian juga produknya bukan produk kamuflase gitu. Mungkin ada di bisnis jaringan lain itu produknya kamuflase. Kamuflase maksudnya produk ini tuh cuman produk itu tuh cuman sebagai topeng aja untuk bermain atau money game seperti itu. Kalau di Supahabu kan enggak, produknya emang benar-benar produk real, punya kualitas ya. Bahkan tadi luar biasa sudah dijelaskan oleh Pak Eko tentang bagaimana produk ini itu sudah diriset sedemikian rupa, bahkan risetnya itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi saya yakin banget kalau misalnya produk sudah hasil riset para ahli dari LIPI, kemudian juga dibiayai oleh pemerintah, pasti juga bukan main-main, bahkan dapat muri juga. Jadi sudah jelas apa namanya bisnis ini bukan bisnis money game gitu. Jadi sejak dulu sampai sekarang saya nggak pernah apa namanya nggak pernah fobia dengan bisnis jaringan, dan saya selalu mengedukasi juga teman-teman apa namanya teman-teman saya yang lain gitu ya terkait tentang bisnis jaringan. Ini sebenarnya choice aja. Ketika teman-teman mau berbisnis ini opsinya banyak gitu. Salah satunya adalah kalau misalnya teman-teman mau melewati bisnis jaringan ya itu bagus gitu, nggak ada yang salah. Gitu. Yang salah adalah yang nggak action, yang nggak bergerak. Akhirnya hanya melihat Pak Suratno sukses punya BMW gitu ya Pak Suratno ya. Hanya melihat Pak Eko berhasil membangun apa namanya para pembisnis hebat gitu ya dari Supahabu. Nah itu yang salah sih yang nggak action seperti itu. Nah itu terkait tentang apa namanya
pandangan saya terkait tentang multi level. Jadi buat saya bisnis multi level atau bisnis jaringan ya, bisnis network ini bisnis yang bagus seperti itu. Bahkan melalui bisnis dengan sistem jaringan ini banyak masyarakat yang punya peluang luas untuk sukses. Kenapa saya bilang punya peluang untuk sukses? Karena saya juga kan praktisi atau pemain bisnis juga ya, yang kemudian kita ada produk, kemudian kita distribusiin. Kalau misalnya teman-teman juga pemain bisnis pasti tahu kalau kita yang punya produk ketika kita distribusi, kemudian kita pakai alurnya distributor, distributor itu modalnya nggak main-main gitu ya. Bukan pembelian 10 piece, bukan pembelian 5 piece gitu. Bahkan bukan pembelian 100 piece gitu, minimal 500 sampai 1000 piece kemudian untuk menjadi distributor dan modalnya itu nggak kecil, modalnya besar. Nah, makanya kalau misalnya mau bisnis yang umum ya, yang alurnya distributor, agen, reseller, end user, maka kesempatan untuk suksesnya itu hanya orang-orang yang memang dia punya modal besar untuk jadi distributor. Nah, tapi dengan bisnis network ini yang menarik adalah kita bisa lihat nanti 1 tahun ke depan bagaimana Supahabu bisa menciptakan para pengusaha baru mungkin ya, para pengusaha sukses, bahkan itu dari kalangan mungkin bukan hanya dari kalangan menengah, tapi juga mungkin dari ada kalangan menengah ke bawah juga. Kenapa? Karena di bisnis ini modalnya kecil tadi sudah disebutkan ya, dari yang basic aja itu cuma beli 1 produk, modalnya kecil tapi kesempatan untuk suksesnya semua sama. Nggak perlu modal besar untuk jadi distributor seperti apa namanya, strategi pemasaran yang lain. Kurang lebih seperti itu, pandangan saya terkait tentang bisnis jaringan sehingga ketika, ada informasi atau tawaran terkait tentang bisnis jaringan saya nggak pernah fobia. Nah, itu terkait tentang pengalaman saya, sharing-nya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga buat Bapak Ibu semuanya, baik itu yang sudah jadi member, untuk mengedukasi orang lain yang kemudian masih ada mindset negatif seperti itu. Karena tidak salah dan tidak dilarang, yang dilarang di aturan pemerintah itu yang money game. Selama produknya ada, jelas punya khasiat, kemudian juga produknya kualitasnya bagus, tidak ada money game di situ berarti itu bagus dan fine-fine aja. Nah, terkait tentang bisnis saya nggak ada masalah, saya nggak ada fobia, saya welcome untuk bisnis network. Tapi saya pun pilah-pilah. Saya pilah-pilah, saya memilih bisnis mana yang kemudian saya ikuti, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian siapa sih yang kemudian berhasil? Ini sedikit cerita ya. Siapa sih yang kemudian berhasil meyakinkan saya sampai kemudian saya bergabung menjadi mitra bisnis atau membernya di Supahabu. Salah satu sosoknya adalah leader hebat saya yaitu Bu Herlina. Bu Herlina itu salah satu leader hebat menurut saya ya, salah satu leader hebat yang kemudian akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya bergabung Bu Herlina di Supahabu karena sebenarnya banyak juga para leader-leader hebat yang pernah sukses ya di bisnis jaringan lain yang itu ngehubungin saya langsung kemudian minta saya untuk bergabung gitu, dijelasin semuanya, kemudian yuk Pak bergabung gitu, padahal itu leader besar yang kemudian nge-hire saya, tapi saya belum oke gitu, tapi luar biasa ini Bu Herlina ini juga bisa dicontoh nih oleh para member lain ya. Bu Herlina ini Bu Herlina ini sosok leader hebat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua beberapa yang sudah kenal Bu Herlina tahu bahkan beliau juga pemain jaringan, omsetnya luar biasa juga. Sekarang bergabung di Supahabu luar biasa sekali. Dengan posisi Bu Herlina atau status Bu Herlina sudah jadi leader ya, tapi Bu Herlina itu sosok yang nggak menyerah atau pantang menyerah. Kalau teman-teman tahu berapa kali saya dihubungi oleh Bu Herlina dan berapa lama ketika Bu Herlina itu telepon langsung ke handphone saya. Jadi paling sebentar itu 30 menit Bu Herlina itu telepon saya gitu ya. Jadi ini salah satu inspirasi juga buat teman-teman kalau seandainya teman-teman ngerasa Pak yang dijelasin oleh oleh Pak Eko misalnya
itu luar biasa, tapi prakteknya itu juga tidak semudah itu, Pak. Nah, mungkin bukan bukan apa namanya, bukan caranya yang salah yang disampaikan oleh Pak Eko, tapi mungkin usaha kita yang kurang kuat, karena ini bukti bahwa bagaimana saya yang sudah di saya tahu mereka leader hebat yang udah, tapi saya akhirnya kecantolnya itu gitu, karena Bu Herlina itu bukan cuma sekali ngehubungin cuma via WhatsApp, tapi telepon langsung, itu kita bisa sampai 30 menit. Dan akhirnya saya memutusin, oke, saya ketemu dengan perusahaan bagus, produknya juga bagus, itu juga yang utama, kemudian juga sistemnya bagus, dan saya punya leader yang bagus, dan saya yakin saya bergabung menjadi member Supahabu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat para member, tetap semangat. Kalau misalnya baru satu kali ditolak, ya perlu kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai kemudian mereka yakin. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang menjadi menarik, Bu Herlina itu bilang gini, Bu Herlina itu bilang, kan Bu Herlina tahu, saya itu juga punya bisnis gitu ya, saya juga ngejalanin bisnis, tapi bukan bisnis network ya, saya bisnis, bahasanya mungkin bisnis konvensional ya, bisnis umum saya jalanin seperti itu. Bu Herlina tahu saya bisnis, tapi Bu Herlina bilang, Pak, Bapak bisa bikin mesin uang, Pak. Nah, ini yang menarik. Dan tadi juga disebutin oleh Pak Eko ya, terkait tentang mesin uang. Ya, ini yang menarik kenapa? Kan kalau misalnya kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya kita visualisasikan bagaimana kondisi mesin uang ya, seandainya dalam hidup kita punya mesin uang yang itu terus keluar kapanpun kita mau, setiap hari gitu ya, kita mau itu keluar terus, kan itu enak banget ya. Bahasanya kan passive income. Nah, di situ kemudian, wah, oke, menarik. Gak ada salahnya nih kalau seandainya kita bangun selama 1 tahun untuk kita membangun mesin uang. Yang kemudian di tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan achieve seperti yang Pak Eko jelaskan ya, kita bisa dapat sharing ya, kita dapat sharing sampai 1 M 1 bulan itu luar biasa banget. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini alasan saya kenapa kemudian bergabung di Supahabu, ini ada beberapa poin yang kemudian saya mau sharingkan sih. Mudah-mudahan ini juga bisa menguatkan buat yang sudah gabung, yang belum gabung bisa menjadi tambah kuat. Kemudian juga buat yang mau meyakinkan temannya juga ini bisa menjadi bisa menjadi inspirasi juga bagaimana mengedukasinya, kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi, kenapa kemudian saya bergabung menjadi member di Supahabu? Karena gini, saya megang banget prinsip bisnis ya, ada salah satu quote bisnis itu, jangan taruh seluruh telur kita di satu keranjang. Pasti semua kalau yang memang sudah terjun di bisnis pasti tahu ya pepatah atau quote bisnis itu ya. Jadi jangan taruh semua telur kita di satu keranjang. Kenapa? Kalau kita punya 10 telur, kemudian kita taruh di satu keranjang, seandainya pecah, selesai semua ya. Dan quote ini tuh benar-benar terasa. Wah, ada yang testimoni tuh, Bu Herlina the great leader. Oke, luar biasa. Nah, dan sebenarnya pepatah ini semakin menguatkan ketika masa pandemi kemarin. 2 tahun terakhir ini kan udah masuk ke tahun kedua ya, kita mengalami pandemi, dan ini sangat berdampak banget ke para pembisnis. Luar biasa, saya ngejalanin bisnis itu beberapa bisnis, dan sebagian besar bisnis saya itu nggak bisa survive. Tapi ada satu bisnis yang kemudian itu bisa survive, dan itu bisnis, dan dari sekian banyak bisnis, kemudian bisnis yang lainnya gugur, ada satu bisnis yang survive. Di satu bisnis survive itulah kemudian itu bisa mencukupi selama 2 tahun terakhir ini pandemi yang saya harus diam di rumah ya gitu ya. Saya harus diam di rumah, bahkan 6 bulan pertama itu saya nggak kemana-mana, saya benar-benar di rumah gitu, benar-benar protokol kesehatan benar-benar kami jaga, kita benar-benar nggak keluar rumah, itu kan benar-benar luar biasa menguras tabungan kita ya kalau misalnya kita nggak ada punya bisnis. Nah, pepatah itu kan benar banget. Bayangkan kalau seandainya saya punya modal, saya punya telur, saya cuma naruh di satu keranjang, kemudian bisnis itu hancur, ya udah selesai. Saya nggak bisa bayangkan seandainya ada
kalau seandainya tidak ada satu bisnis saya yang survive di masa pandemi kemarin, pasti wah luar biasa banget. Pasti ekonomi atau kebutuhan keluarga saya juga nggak bisa tercukupi, kurang lebih seperti itu. Nah, itu gambaran perjalanan saya di pandemi kemarin, dan itu relevan banget dengan pepatah tadi, jangan taruh seluruh telur kita, jangan taruh seluruh modal kita di satu keranjang, karena kalau misalnya pecah, pecah semuanya. Maka taruh di beberapa keranjang, sehingga syukur-syukur semuanya menghasilkan gitu ya. Seandainya ada satu pecah, masih ada yang lain. Itu sebelum saya kenal Supahabu. Nah, makanya ketika saya kenal Supahabu, saya pikir menarik sekali. Bahkan saya dengan Bu Helena sharing, oke Bu Helena, 3 bulan, 6 bulan ke depan kita bikin yuk mesin uangnya gitu ya. Nggak usah 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan kita push untuk kita jadiin mesin uang. Nah, ini yang menarik. Jadi saya berharap saya punya mesin uang lagi di bisnis network bersama Supahabu. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu, karena pandemi kemarin itu benar-benar menyadarkan saya yang mungkin dulu pepatah-pepatah itu sebagian orang menganggap sepele gitu ya. Tapi pandemi itu benar-benar membuka semua mata pembisnis ya, bukan cuma saya. Bahkan ada teman saya yang dia cuma ada satu keranjang aja bisnisnya, cuma ada satu bisnisnya kolaps, ya udah selesai gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu alasan saya kemudian kenapa saya bergabung di Supahabu. Karena saya merasa saya punya modal, modal itu tidak, oke, modal itu tidak ditaruh di satu keranjang. Kemudian selanjutnya adalah bisnis jaringan itu sebenarnya bisnis yang minim resiko. Kalau misalnya teman-teman dalami ya, sebenarnya bisnis jaringan itu adalah bisnis yang minim resiko. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Bisnis jaringan itu bisnis yang minim resiko, kemudian juga minim biaya, kemudian minim waktu. Karena kalau misalnya kita mau bisnis sendiri, kita harus nyiapin produk. Kita udah dapetin produk bagus, kemudian kita harus nyiapin modal, kita harus nyiapin gudang, kita harus nyiapin banyak hal, itu yang harus kita siapin, pusing. Belum lagi perizinan itu juga tadi udah disebutin di sini semua udah ada izin BPOM-nya. Kalau misalnya kita ngurusin izin BPOM aja juga luar biasa gitu ya. Rumitnya, lamanya gitu ya prosedurnya. Jadi kalau misalnya kita milih untuk, saya mendingan milih bisnis sendirilah, saya bisa bisnis herbal misalnya, bisnis dengan produksi sendiri ya silahkan aja. Cuman ya kalau misalnya kita timbang-timbang, bisnis jaringan ini adalah bisnis yang kesempatannya untuk semua orang, kemudian juga minim modal, minim resiko, dan minim waktu. Karena ketika teman-teman gabung itu udah tinggal jalanin aja gitu. Kita modal basic satu produk, kita udah punya produknya, kita bisa jalanin bisnisnya, kemudian kita udah nggak usah lagi mikirin gudangnya, kita nggak usah mikirin lagi gaji karyawannya, dan semuanya kita nggak usah pikirin, terus tinggal mikirin bonusnya ngalir ke rekening kita, kurang lebih kayak gitu ya Pak Suratno ya. Kayak gitu. Nah, Iya, Pak. jadi itu alasan kedua kenapa kemudian saya bisnis di Supahabu seperti itu, karena bisnis jaringan itu adalah bisnis yang minim resiko, minim modal, minim waktu, kita tinggal jalanin. Sistemnya juga di sini udah sistem digital. Dulu saya ingat banget di 2015 ketika saya jadi corporate trainer di salah satu perusahaan network juga, ya kita acara sharing opportunity bisnis itu ya offline gitu, harus ke kantor atau kita yang datang. Kalau sekarang udah disiapin Zoom setiap hari lagi, dan yang tampil leader-leadernya langsung lagi. Kalau dulu kalau misalnya mau ngajak leader turun gunung lah gitu ya untuk presentasi di jaringan kita, ya itu susahnya luar biasa, ngatur waktunya gitu kan dan lain sebagainya. Kalau sekarang tiap hari setiap jam 8 malam, bahkan kalau nggak salah weekend juga masih tetap ada ya Pak Suratno ya. Ada 7 hari dalam 1 minggu, Pak. Jadi ini benar-benar ada ya. Jadi ini benar luar biasa, 7 hari dalam 1 minggu. Jadi ini benar-benar udah support luar biasa aja sih. Jadi lebih mudah website. Jadi itu kalau misalnya kita modalin sendiri, karena saya tahu banget bagaimana pembuatan aset digital itu juga investasinya mahal dan juga rumit. Kita gabung di sini udah komplit semuanya. Nah itu alasan kedua saya kenapa kemudian saya milih bisnis di Supahabu. Nah kemudian ada 2 hal lagi dalam bisnis itu gini, ketika bisnis itu kan peluang bisnis itu banyak ya, tapi kita juga nggak boleh asal pilih bisnis.
Kalau saya pribadi sih ada dua hal penting yang kemudian saya lihat, bisnis ini bisnis bagus atau enggak ke depannya. Yang pertama adalah dia punya add value. Jadi ketika kita mau join bisnis nih, udah presentasi nih orang, udah bawa produknya, nah kita juga perhatikan nih bisnis ini kira-kira prospeknya gimana gitu. Jangan cuman modal kecil tapi kemudian susah dijual gitu ya. Tapi gimana produk ini prospeknya ke customer atau ke end user. Makanya saya lihat pertama adalah yang saya lihat ketika saya bergabung di bisnis atau ngejalan bisnis, pertama saya lihat produk ini add value-nya apa, punya add value atau enggak gitu dengan kompetitor lain. Nah kalau misalnya kita lihat, kita juga udah dapat penjelasan langsung itu panjang lebar tentang Supahabu, produk-produk Supahabu, yaitu udah jelas add value-nya itu udah banyak banget. Bahkan di satu produk itu bukan cuma satu komposisi unggulan aja, tapi masih ada komposisi-komposisi lain yang itu menunjang kualitas Supahabu itu menjadi tambah dahsyat, kurang lebih seperti itu. Ya, tadi udah jelaskan. Pertama, tentang add value, saya lihat Supahabu Supahabu udah oke, udah menang, gitu ya. Kita punya add value dan kita bisa jual ke end user. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya udah punya add value, nah selanjutnya adalah bisnis yang survive itu kan adalah bisnis yang dia follow, kalau misalnya kita bahasanya itu follow your customer. Jadi ketika kita mau bisnis itu, kita harus riset nih. Dan konsep kita adalah follow your customer. Kita nggak bisa semau kita. Walaupun menurut kita produk kita bagus, tapi kalau misalnya customer saat ini nggak membutuhkan itu, ya nggak akan laku gitu. Dan konsep itu terbukti ketika pandemi gitu ya. Sekarang produk-produk yang menurut para owners bagus, tapi kalau misalnya saat pandemi nggak dibutuhin sama customer, ya nggak akan laku gitu. Maka pada saat pandemi kemarin itu kan yang paling laku apa? Masker, hand sanitizer. Itu gambaran sederhana bahwa ketika kita follow your customer konsepnya, kita mengikuti kebutuhan customer, ketika kita nyiapin produk yang customer mau, maka itu bakal laku keras. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika ada produknya udah bagus, saya lihat dulu nih, ini kalau misalnya saya ngelihat sudut pandang follow your customer, kira-kira customer saat ini butuh nggak produk bagus ini? Kalau misalnya kita lihat dari produk Supahabu ya, itu adalah produk-produk yang memang dibutuhkan oleh customer saat ini. Jadi kalau misalnya kita bahasa follow your customer memang sedang membutuhkan itu. Jadi Supahabu mengikuti kebutuhan customer. Kalau misalnya kita udah ngikutin kebutuhan customer, maka selanjutnya ya tinggal temuin ke customer produknya ini, insya Allah itu closing atau misalnya dibeli oleh customer. Seperti itu. Kalau misalnya kita bahas contohnya terkait tentang tadi mempercepat distribusi suplemen, kemudian juga meningkatkan imunitas. Saat ini kan pandemi ya, pandemi ini juga belum berakhir sebenarnya. Bahkan masih ada yang bilang katanya akan ada gelombang selanjutnya, gelombang ketiga kalau nggak salah itu di akhir tahun atau mungkin di Februari kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga kan masih waspada dan produk ini produk yang masih dibutuhkan oleh customer, oleh masyarakat Indonesia gitu. Mereka juga masih was-was, mereka juga masih wanti-wanti, oleh karenanya kita masih melihat dimanapun orang masih pakai masker gitu ya. Sekarang bukan hanya sekedar aturan sih sebenarnya, lebih ke udah menjadi habit untuk menjaga kesehatan gitu. Nah kemudian apalagi yang MX ya, yang MX itu juga katanya luar biasa banget. Saya baru pesan, insya Allah besok dikirim yang MX, kita akan coba. Itu juga kan kebutuhan yang yang mungkin yang bapak-bapak tersenyum ya, itu juga salah satu follow your customer ya, gitu. Nah ini juga luar biasa, herbal, nggak ada khasiat yang berbahaya. Nah itu yang menjadi alasan saya bergabung menjadi Supahabu, dan saya merasa produknya sudah oke, kemudian juga sistemnya juga udah oke. Saya yakin produk ini bukan cuma diterima oleh masyarakat, tapi juga bisa menjadi mesin uang saya. Tinggal kita investasikan waktu aja, 3 bulan, 6 bulan, itu tergantung misalnya totalitas di bisnis ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Septian. Penjelasannya luar biasa. Sebetulnya beliau adalah seorang trainer yang hebat, tapi alhamdulillah walaupun kami menghubunginya tadi karena memang kami tahu beliau juga sangat sibuk,
tapi ternyata beliau berkenan untuk memberikan satu sharing bagaimana konsep bisnis yang sebenarnya. Karena saya tahu Bapak Ibu, jujur aja, terima kasih Pak Septian. Jujur aja modal Ya, sama-sama. bisnis modal Supahabu ini terlalu kecil Bapak Ibu, ya terlalu kecil. Jika kita compare dengan, let's say di luar sana memang banyak network ya, tapi saya lihat modalnya tidak mudah, modalnya tidak kecil. Tetapi di Supahabu kita punya peluang yang sama untuk mempunyai income yang besar di compare dengan bisnis-bisnis network yang lain. Dan Bapak Ibu, ini adalah produk anak bangsa yang kami tahu persis bahwa produk ini disupport oleh pemerintah dalam hal riset and development-nya. Saya percaya bahwa tidak mungkin Supahabu dengan PT Nukleus Pharma yang sudah terkenal, beliau akan mengorbankan bisnisnya yang sudah investasi ratusan miliar hanya untuk bermain-main di Supahabu. Tentunya kita sebagai partner bisnis di Supahabu ini menjadi satu peluang besar. Saya sering katakan bahwa kalau kita tidak serius, pasti nanti di dalam Zoom ini ada sekitar 80 orang, pasti ada orang-orang hebat yang akan lahir mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Yang betul yang dikatakan oleh Pak Septian tadi, mungkin dari kelas-kelas biasa. Tergantung bagaimana kita ikhtiar, tergantung bagaimana kita melihat seperti apa bisnis ini. Kalau bisnis Supahabu kita anggap ini bisnis receh, saya berani pastikan bahwa income Bapak Ibu akan receh juga. Tetapi kalau melihat ini satu bisnis besar, Allah akan turunkan rezeki yang besar. Karena Tuhan mengikut bagaimana prasangka hambanya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya minta lakukan bisnis ini dengan sebaik mungkin. Karena bisa jadi yang ikut Zoom kali ini atau yang ikut pada malam hari ini, mereka lah yang diangkat derajatnya oleh Allah yang akan disukseskan lebih cepat daripada yang lain. Karena kita tidak pernah tahu bahwa rezeki bahkan besok yang terjadi pun kita tidak pernah tahu. Kita yang ada hanya berusaha maksimal dan kita berharap sama Allah, mudah-mudahan Allah membukakan rezeki yang besar buat kawan-kawan bersama Supahabu. Itulah yang mungkin kalau kami boleh simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Septian tadi. Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa chat ya. Salah satunya chat dari Pak Mulyono ya, dari Pak Mulyono. Sebetulnya ini adalah acara apa? Ini adalah bisnis, memang perkenalan bisnis. Tapi kenapa kita menghadirkan sosok pengusaha atau mungkin orang-orang hebat di luar? Karena kami ingin menginspirasi teman-teman, ingin memberikan satu inspirasi bahwa bukan hanya kelas-kelas biasa saja yang bergabung di Supahabu, tetapi banyak juga orang-orang hebat yang mereka menjadi partner bisnis dari Supahabu. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya rekan atau saudara atau network, punya network yang sudah bersama Supahabu, tolong kirimkan kepada kami, kirimkan kepada Pak Eko, biar kami bisa meminta tolong untuk berbagi ilmunya. Karena saya yakin dengan ilmu yang dibagi, sebetulnya beliau membagikan satu rahasia kesuksesan dan saya yakin Allah akan bagikan satu kebaikan buat dirinya. Maka saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan satu sharing. Karena sharing Bapak Ibu akan memberikan satu makna yang besar buat kawan-kawan untuk mengarungi satu bisnis yang besar di Supahabu.